Halo semuanya, pernah nggak nih kalian bertanya tentang topik consolidation technique and procedure? Atau mungkin kalian nih mau tahu lebih dalam tentang hal tersebut? Jangan khawatir, kenapa? Karena di video kali ini, kami dari kelompok 4 ini bakal bantu kalian buat memahami semuanya. Oke, mungkin yang pertama-tama kita kenalan dulu sama anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Afifa Afra, yang kedua ada Adelia Cinta Putri Atma, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Rafi Rizkila, yang keempat ada Zaki Trisdadi. Yang mana kami semua ini siap buat menemani perjalanan belajar kalian semua. Oke, selanjutnya. Dalam video ini kita bakal mengupas tentang konsolidasi teknik and procedure dari berbagai sisi, dan kita akan mulai dengan subtopik pertama yaitu metode ekuitas tahun akuisisi. Lalu yang kedua ada metode ekuitas tahun setelah akuisisi. Yang ketiga ada menemukan kesalahan, dan yang keempat ada kelebihan yang ditugaskan pada aset bersih yang dapat diidentifikasi. Yang kelima ada laporan arus kas konsolidasi. Yang keenam ada menyiapkan lembar kerja konsolidasi. Yang ketujuh ada format kertas kerjaan neraca saldo. Dan yang kedelapan ataupun terakhir itu ada menyusun laporan konsolidasi ketika induk menggunakan metode ekuitas yang tidak lengkap ataupun metode biaya. Nah, jadi pasti ini kalian buat nyimak sampai akhir ya. Oke, lanjut aja langsung ke topik pembahasan yang pertama ya. Nah, sekarang nih kita langsung aja nih masuk ke bagian pertama yang berfokus pada persiapan kertas kerja konsolidasi di tahun akuisisi. Khususnya ketika perusahaan induk itu gunain metode ekuitas lengkap. Di mana dalam bagian ini kita bakal mendalami konsep dasar metode ekuitas lengkap, memahami perlakuan akuntansi investasi oleh perusahaan induk. Dan yang tidak kalah penting nih, kita juga bakal menganalisis hubungan krusial antara laba bersih induk dengan laba bersih konsolidasi, serta hubungan antara laba ditahan induk dengan laba ditahan konsolidasi. Oke. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang metode ekuitas lengkap. Di mana metode ekuitas ini adalah pendekatan akuntansi wajib ketika investor memiliki pengaruh signifikan ataupun kendali atas investment ataupun investor. Misalnya kepemilikan um, lebih dari 50% saham berhak bersuara. Ini sering juga disebut dengan konsolidasi satu baris, karena investasi dan pendapatan investasi itu dilaporkan dalam satu jumlah di laporan induk. Lalu, akuntansi akun investasi ini, induk itu pun disesuaikan untuk mencerminkan bagian proporsional laba bersih anak perusahaan, lalu dikurangi dividen yang diterima. Nah, selain itu, amortisasi diferensial nilai wajar dan dari akuisisi itu pun diperhitungkan, di mana itu guna memastikan akun investasi ya induk mencerminkan nilai wajar bersih anak perusahaan. Oke, selanjutnya laba bersih induk versus konsolidasi. Nah, penting untuk dicatat, ketika metode ekuitas lengkap diterapkan dengan benar, laba bersih induk dalam laporan terpisahnya akan sama dengan bagian pengendalian dari laba bersih konsolidasi. Di mana ini bukan suatu kebetulan, melainkan manifestasi fundamental dari prinsip entitas ekonomi. Dua entitas hukum beroperasi sebagai satu kesatuan ekonomi. Hubungan ini pun juga berfungsi sebagai pemeriksaan internal yang kuat. Lalu ketidaksesuaian adalah indikator awal dari sebuah kesalahan. Oke, kita lanjut. Oke. Selanjutnya laba ditahan induk versus konsolidasi. Nah, di sini sejalan dengan laba bersih, saldo laba ditahan induk ini akan sama dengan saldo laba ditahan konsolidasi di bawah penerapan metode ekuitas yang lengkap dengan benar. Ini adalah fitur berharga karena berfungsi sebagai titik verifikasi akhir yang penting dalam kertas kerja konsolidasi, di mana ketidakcocokan pada titik ini adalah sinyal kuat adanya kesalahan mendasar, yang mana hal itu perlu dilacak dan diperbaiki.
Oke, di sini kita mempunyai ilustrasi terkait akuisisi awal di awal tahun dari Baba Yaga Corp dan juga Yaga Corp. Jadi mohon maaf sebelumnya di PPT untuk bagian judulnya belum diubah karena uh, terjadi lupa. Oke. Oke. Jadi untuk memperjelasnya, mari kita gunain ilustrasi di mana Baba Yaga Corporation itu mengakuisisi 80% saham dari Yaga Corporation pada 1 Januari 2017 seharga $176.000. Lalu pada tanggal akuisisi, ekuitas pemegang saham dari Yaga terdiri dari modal saham sebesar $120.000 dan laba ditahan sebesar $60.000. Lalu dengan total sebesar $180.000. Untuk tahun 2017, laba bersih Yaga adalah $50.000 dan dividennya sebesar $30.000. Lalu, nilai wajar dan goodwill. Biaya akuisisi sebesar $176.000 untuk 80% kepemilikan mengimplikasikan nilai wajar total Yaga sebesar $220.000. Lalu kelebihan nilai wajar atas nilai buku Yaga yaitu $40.000 itu dialokasikan seluruhnya kepada paten yang mana sebelumnya tidak tercatat. Oke. Dan masa manfaat paten tersebut adalah 10 tahun. Dalam kasus ini, nggak ada goodwill yang timbul, di mana penilaian yang akurat di sini sangat penting karena kesalahan dapat mendistorsi beban amortisasi di masa depan dan pada akhirnya laba bersih konsolidasi akan terganggu. Oke, di sini ada contoh dari alokasi diferensial nilai wajar, di mana bisa dilihat biaya akuisisi sebesar pada tabel ini itu menguraikan perhitungan kunci yang mendasari entry amortisasi diferensial nilai wajar. Ini merupakan bagaimana perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku diidentifikasi dan dialokasikan ke aset, serta bagaimana alokasi ini akan diamortisasi. Ini juga merupakan sebuah alat berharga yang memberikan transparansi pada proses alokasi dan juga menyoroti dampak jangka panjang keputusan penilaian awal pada laporan keuangan konsolidasi. Oke. Di sini ada jurnal akuisisi atau pembukuan induk, di mana pada tanggal akuisisi Baba Yaga Corporation akan mencatat investasi ini di pembukuannya sebagai berikut, yaitu pada debit ada investment in Yaga sebesar $176.000 dan di kredit terdapat akun cash sebesar $176.000 juga, di mana hal ini untuk mencatat akuisisi sebesar 80% saham dari Yaga Corporation. Penting juga untuk diingat bahwa biaya langsung akuisisi seperti biaya hukum itu dibebankan sebagai beban pada periode terjadinya. Namun biaya pendaftaran dan juga penerbitan sekuritas ekuitas terkait akuisisi itu dibebankan terhadap modal disetor tambahan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kertas kerja konsolidasi. Oke, jadi penyusunan kertas kerja konsolidasi adalah langkah kunci, di mana kertas kerja ini itu berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan juga memanipulasi data keuangan terpisah dari induk dan anak perusahaan, guna untuk menghasilkan laporan konsolidasi, di mana formatnya itu secara umum dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama laporan laba ditahan, laba rugi, dan juga neraca. Lalu kolomnya itu pun meliputi dari laporan terpisah induk dan anak, yaitu kolom penyesuaian dan eliminasi, ada buka kurung, debit, dan kredit.
dan juga kolom dari laporan konsolidasi. Nah, di sini terdapat urutan dari entry kertas kerja. Bisa dilihat dari yang pertama adalah untuk untuk urutan ini bisa kita lihat dari yang pertama, yaitu adalah koreksi kesalahan ataupun kelalaian. Lalu yang kedua adalah laba rugi antar perusahaan atau unrealized. Lalu yang ketiga ada eliminasi pendapatan dan dividen anak, yang dimana itu nanti disesuaikan terhadap investasi ke saldo awal. Lalu yang keempat ada catat bagian non pengendali buka kurung laba dan dividen anak. Lalu yang kelima eliminasi investasi timbal balik dan saldo ekuitas anak. Yang keenam amortisasi di diferensial nilai wajar. Yang ketujuh adalah eliminasi saldo timbal balik lainnya, yaitu seperti piutang ataupun utang dan bunga antar perusahaan. Nah, urutan ini itu gunanya untuk memastikan setiap langkah itu didasarin pada perhitungan yang benar dari langkah-langkah sebelumnya ya guys ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh entry eliminasi. Oke, yang pertama untuk entry A, yaitu adalah eliminasi pendapatan dari anak perusahaan, di mana itu akunnya adalah income from Sun di debit pada dividen dan investment in Sun di kredit, di mana tujuan dari jurnal entry ini adalah untuk mengeliminasi pendapatan investasi dan dividen. Karena laporan konsolidasi ini bakal nyajin pendapatan dan juga beban secara rinci. Oke. Lalu untuk entry yang selanjutnya ataupun entry B itu adalah pencatatan bagian non pengendali, di mana untuk akunnya sendiri adalah non controlling interest share pada di debit pada dividen dan juga non controlling interest di kredit. Entry ini itu untuk mengintegrasikan bagian non pengendali dalam laba bersih dan dividen anak perusahaan langsung di kertas kerja konsolidasi. Oke. Untuk yang selanjutnya ataupun entry C, ini adalah eliminasi saldo ekuitas dan investasi timbal balik, di mana hal ini tuh di entry ini tuh melibatkan debit, yaitu capital stock insan, lalu juga ada penyesuaian aset atau liabilitas. Sebelumnya yaitu melibatkan akun yaitu capital stock insan di debit, lalu juga retain earning di debit pada aset atau liabilitas, pada penyesuaian aset atau liabilitas, serta kredit pada investment insan atau non controlling interest, di mana tujuan dari entry ini adalah untuk pengadaan serta mencatat diferensial nilai wajar. Lalu untuk entry D ataupun entry selanjutnya itu adalah entry untuk mencatat amortisasi diferensial nilai wajar, di mana untuk akunnya sendiri ataupun jurnalnya itu adalah expense di debit pada aset di kredit. Ini gunanya untuk mencatat amortisasi ataupun depresiasi tahun berjalan dari diferensial nilai wajar sebagai beban konsolidasinya. Oke. Untuk contoh entry eliminasi yang terakhir atau yang E, ini adalah contoh entry eliminasi saldo antar perusahaan lainnya, di mana ini melibatkan debit akun liabilitas perusahaan dan juga pada kredit yaitu akun piutang antar perusahaan. Tujuan dari entry ini ataupun jurnal ini adalah untuk menghilangkan semua saldo piutang dan utang antar perusahaan, karena mereka nih nggak mewakili aset ataupun liabilitas yang beredar di luar kelompok dari afiliasi.
Dan jika ada pinjaman berbunga, pendapatan dan juga beban bunga terkait juga harus dieliminasi. Oke, di sini kita ada kertas kerja konsolidasi, ya guys ya. Di mana nih di tabel kertas kerja konsolidasi ini itu adalah inti dari pembelajaran ya sebenarnya. Dimana ini nunjukin gimana data keuangan terpisah dari induk dan anak itu digabungin, disesuaikan melalui entry eliminasi buat ngehasilin laporan konsolidasi. Dimana visualisasi ini tuh um, sangat berharga ya, karena kita bisa ngelihat aliran angka dan juga dampak spesifik dari setiap entry eliminasi. Di sini contohnya dari Baba Yaga Corporation dan juga subsidiary-nya yaitu Yaga Corporation. Baik, selanjutnya di sini kita ada konsolidasi pada periode setelah akuisisi, yang dimana equity method year subsequent to acquisition. Jadi, setelah tahun pertama akuisisi, proses konsolidasi tidak lagi memerlukan penyesuaian awal nilai investasi. Sebaliknya, digunakan saldo akhir dari tahun sebelumnya sebagai titik awal. Equity method tetap digunakan di buku induk. Artinya, investment in subsidiary disesuaikan tiap tahun atas laba anak, dividen, dan amortisasi selisih nilai wajar. Dalam konsolidasi, saldo akun ini akan dieliminasi terhadap ekuitas anak dan penyesuaian terkait seperti amortisasi, NCI, dan lain-lainnya. Fokus utama pada materi ini yaitu pencatatan amortisasi atas selisih nilai wajar tahun berjalan, distribusi laba anak kepada pemilik dan NCI, dan eliminasi transaksi antar entitas grup. Selanjutnya, konsolidasi pada tahun berikutnya adalah kelanjutan dari proses tahun sebelumnya. Jadi proses konsolidasi laporan keuangan tidak dimulai dari nol setiap tahun. Tahun-tahun setelah akuisisi atau penggabungan pertama akan melanjutkan proses dari tahun sebelumnya. Artinya, saldo-saldo dan penyesuaian yang sudah terjadi di tahun sebelumnya menjadi dasar untuk tahun berikutnya. Dan juga titik awal laporan posisi keuangan konsolidasian akhir periode sebelumnya menjadi dasar. Jadi, dalam penyusunan laporan konsolidasi tahun berjalan, posisi keuangan yang telah dikonsolidasikan pada akhir tahun sebelumnya akan digunakan sebagai titik awal atau starting point. Jadi, dalam eh, data seperti ini, seperti nilai investasi, saldo akun ekuitas anak, dan goodwill dari tahun lalu akan dipertahankan atau disesuaikan untuk tahun ini. Dan juga untuk dan juga untuk akun kunci terdapat dua akun penting. Eh, jadi yang pertama ini ada saldo awal investment in subsidiary di buku induk, yang dimana akun investment in subsidiary di neraca induk adalah akun yang mencerminkan nilai investasi perusahaan induk pada anak perusahaannya untuk tahun-tahun sebelumnya. Saldo awal akun ini juga saldo akhir dari tahun sebelumnya. Akun ini dieliminasi dalam proses konsolidasi agar tidak terjadi penggandaan nilai aset. Yang kedua ini ada saldo awal ekuitas anak perusahaan, yaitu capital stock dan retained earning. Jadi dalam laporan konsolidasi, ekuitas anak perusahaan seperti modal di store dan laba ditahan digunakan untuk menghitung kepemilikan non pengendali serta bagian induk terhadap laba anak. Jadi saldo awal ekuitas ini juga merupakan saldo akhir dari tahun sebelumnya yang menjadi dasar untuk penyesuaian di tahun berjalan. Selanjutnya, untuk metode ekuitas, akun investment in subsidiary berfungsi sebagai konsolidasi satu baris. Dalam metode ekuitas ini, akun investment in subsidiary di laporan keuangan induk mencerminkan nilai investasi dalam anak perusahaan dalam satu baris pada neraca. Jadi tidak merinci akun individual anak perusahaan seperti dalam konsolidasi penuh. Oke, lalu lanjut aja nih kita lanjut bahas
Untuk yang ketiga yaitu menemukan kesalahan. Kesalahan dalam By the way, ini tuh konteksnya adalah menemukan kesalahan dalam kertas kerja konsolidasi, di mana proses ini itu banyak langkahnya sehingga potensi kesalahan itu selalu ada. Terdapat juga dua indikator umum kesalahan, yaitu yang pertama adalah ketika neraca konsolidasi tidak seimbang dan kelalaian terkait kepentingan non pengendali. Lalu kelalaian NCI seringkali tersembunyi karena tidak muncul pada laporan terpisah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur perbaikan kesalahan. Jika ketidakseimbangan terdeteksi dan ada prosedur sistematis yang bisa direkomendasikan, yaitu yang pertama dengan memeriksa item-item individual secara cermat untuk mastiin semuanya disertakan dan dicatat dengan benar. Lalu yang kedua ini itu sangat fundamental, sangat fundamental, yaitu memverifikasi kesetaraan debit dan juga kredit untuk setiap entry penyesuaian dan juga eliminasi secara individual, serta total kolom penyesuaian dan juga eliminasi secara keseluruhan. Oke, selanjutnya ada verifikasi entry kertas kerja rinci. Oke, untuk verifikasi kertas kerja lebih rinci, misalkan periksa entry A. Oke, untuk di bagian entry A atau eliminasi pendapatan dari anak perusahaan, itu kita harus memastikan akun income from Sun atau dividen dan dividen eliminasi itu sepenuhnya, dan investment in Sun disesuaikan kembali ke saldo awal. Untuk yang entry B atau bagian non pengendali, itu kita harus memastikan bagian non pengendali dalam laba bersih anak dan dividen dihitung dan juga dieliminasi secara benar. Lalu untuk pada entry C atau eliminasi saldo ekuitas dan investasi timbal balik, itu kita harus mengkonfirmasikan bahwa modal saham dan laba ditahan anak serta investasi induk telah dieliminasi. Juga kita harus memastikan diferensial nilai wajar yang belum diamortisasi dan juga kepentingan non pengendali awal dicatat dengan benar. Lalu untuk entry D atau amortisasi diferensial nilai wajar, itu kita harus memeriksa perhitungan amortisasi ataupun depresiasi tahun berjalan. Serta kita juga harus memastikan telah dibebankannya sebagai beban konsolidasi dan juga mengurangi saldo aset. Oke. Untuk entry E ataupun entry yang terakhir, yaitu eliminasi piutang dan utang antar perusahaan, di mana di bagian entry ini kita harus memastikan semua saldo piutang dan utang antar perusahaan, termasuk bunga jika ada, itu telah dieliminasi sepenuhnya. Lalu juga penting untuk membedakan antara penyesuaian nyata yang seharusnya dicatat di pembukuan terpisah perusahaan dengan penyesuaian kertas kerja saja yang hanya untuk tujuan pelaporan konsolidasi. Memahami perbedaan ini krusial untuk integritas data dan audit di masa depan ataupun di masa yang akan datang. Selanjutnya, alokasi selisih nilai wajar dan konsolidasi. Saat induk membeli anak perusahaan dengan harga di atas nilai buku aset bersih anak, kelebihan harga X atau ekses dialokasikan ke aset-aset anak yang memiliki nilai wajar lebih tinggi daripada nilai bukunya. Contohnya seperti jika tanah anak book value-nya itu 100 juta, tapi fair value-nya 150 juta. Maka selisih 50 juta ini dialokasikan sebagai penyesuaian nilai tanah. Dan jika masih ada sisa setelah alokasi ke aset berwujud atau tidak berwujud, sisanya menjadi goodwill. Jadi tujuannya ini memastikan bahwa laporan konsolidasian mencerminkan nilai wajar aset anak, bukan nilai buku,
dan aset yang memiliki masa manfaat terbatas seperti paten, hak cipta, ini akan diamortisasi tiap tahun dan diakui sebagai beban konsolidasi. Selanjutnya, prinsip alokasi harga perolehan, yaitu Purchase Price Allocation atau PPA. PPA ini proses pengalokasian total harga beli akuisisi terhadap aset dan liabilitas anak perusahaan berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Jadi dasar akuntansi yang digunakan ini juga ada dua, yaitu IFRS 3 Business Combination dan ASC 805 Business Combination tapi US GAAP. Dan prinsip utamanya, semua aset dan kewajiban teridentifikasi harus diukur pada nilai wajar. Dan contoh alokasinya, selisih nilai buku dan nilai wajar dialokasikan ke inventory, land, buildings, equipment, dan lain-lainnya. Selanjutnya, goodwill. Ini adalah sisa kelebihan harga perolehan yang tidak bisa dialokasikan ke aset teridentifikasi. Contohnya seperti sinergi, reputasi perusahaan, loyalitas pelanggan, dan juga hubungan pelanggan jangka panjang. Dan selanjutnya perlakuan akuntansinya itu ASC 350. Yang pertama, tidak diamortisasi seperti aset tetap lainnya, dan yang kedua ini harus diuji penurunan nilai impairment test. Jadi tiap tahun atau bila ada tanda-tanda penurunan nilainya. Selanjutnya, selanjutnya ini ada proses konsolidasi pada tanggal akuisisi. Jadi mengalokasikan total selisih nilai wajar ke aset dan liabilitas spesifik. Dan menggunakan akun pratara unamortized excess untuk menyederhanakan proses. Jadi langkah pertamanya ini eh, eliminasi investment dan equity, lalu catat total selisih ke akun unamortized excess. Jadi yang kita lakukan ini lakukan eliminasi ke akun investment in subsidiary dan ekuitas anak, yaitu capital stock dan return earning, lalu catat selisih antara harga beli dan nilai buku ke akun unamortized excess. Dan langkah yang kedua ini ada alokasikan saldo unamortized excess ke masing-masing aset, yaitu inventory, land, goodwill, dan lain-lain. Dan liabilitas sesuai nilai wajarnya. Jadi alokasikan unamortized excess tersebut ke aset atau kewajiban yang relevan sesuai nilai wajarnya, termasuk inventory, land, equipment, goodwill, dan kewajiban seperti notes payable, itu jika ada. Selanjutnya, dampak PPA pada periode berikutnya. Jadi alokasi nilai wajar pada saat akuisisi memiliki dampak berkelanjutan dan laporan laba rugi konsolidasian. Ketika perusahaan melakukan akuisisi, aset dan liabilitas yang diakuisisi dinilai ulang ke nilai wajar. Penilaian ulang ini tidak hanya mempengaruhi neraca saat akuisisi, tapi juga akan terus berdampak pada laporan laba rugi gabungan di periode-periode mendatang. Jadi dampaknya ini pada persediaan atau undervalued, yaitu menaikkan cost of goods sold saat terjual. Jika perusahaan dinilai lebih tinggi dari nilai buku asalnya saat akuisisi, maka ketika persediaan tersebut dijual, harga harga pokok penjualannya ini akan menjadi lebih tinggi, sehingga mengurangi laba kotor. Dan yang kedua ini ada bangunan, yaitu undervalued juga, dan yaitu menaikkan operating expense melalui beban depresiasi tambahan. Jadi jika bangunan dinilai lebih tinggi dari nilai buku asalnya, maka dasar perhitungan depresiasi menjadi lebih besar, mengakibatkan beban depresiasi yang lebih tinggi saat setiap periode. Jadi mengurangi laba operasionalnya. Selanjutnya yang ketiga nih ada peralatan overvalued, menurunkan operating expense melalui koreksi atau pengurangan beban depresiasi. Jadi jika
peralatan dinilai lebih rendah dari nilai buku asalnya, maka beban depresiasi akan lebih kecil sehingga dapat meningkatkan laba operasional. Dan implikasinya ini secara langsung mempengaruhi laba bersih konsolidasian dan matriks kinerja lainnya. Semua dampak dari PPA tersebut akan langsung mempengaruhi laba bersih perusahaan gabungan dan berbagai indikator keuangan lainnya seperti ROA, ROE, dan rasio profitabilitas lainnya. Selanjutnya, Oke, selanjutnya yaitu ada materi kelima, yaitu laporan arus kas konsolidasi atau Consolidated Statement of Cash Flows, di mana laporan arus kas konsolidasi ini adalah informasi yang berkaitan tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dari entitas konsolidasi, termasuk di dalamnya terdapat aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Laporan arus konsolidasi ini terdiri dari tiga hal. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan konsolidasian pada awal tahun dan akhir tahun. Yang kedua adalah laporan laba rugi konsolidasian. Yang ketiga yaitu ada informasi lainnya. Laporan arus kas konsolidasi ini melibatkan proses dan analisis yang sama seperti yang digunakan pada penyusunan laporan arus kas entitas yang terpisah, di mana penyusunan laporan arus kas konsolidasi ini harus memperhatikan dua item seperti entitas anak atau subsidiaries, yang kedua yaitu investasi ekuitas atau equity investments. Berikut merupakan prinsip konsolidasi dalam laporan arus kas. Yang pertama ada penghapusan transaksi antar perusahaan, di mana transaksi antar perusahaan intraafiliasi ini harus dihapus agar tidak terjadi pencatatan ganda atau double pencatatan dalam laporan konsolidasinya. Contohnya, apabila perusahaan induk menjual produk ke perusahaan anak, karena produk tersebut pada dasarnya belum dijual ke pihak ketiga atau pihak non-afiliasi, maka laba dari penjualan ini tidak dapat dicatat karena pada dasarnya belum dijual kepada pihak luar, sehingga tidak akan dianggap sebagai laba konsolidasi. Dengan menghapus transaksi ini, maka laba yang tercatat dalam laporan konsolidasi hanya berupa laba dari transaksi dengan pihak luar atau pihak non-afiliasi. Yang kedua yaitu ada pengaruh akuisisi atau pelepasan anak perusahaan, di mana saat perusahaan induk ini mengakuisisi anak perusahaannya, pembayaran yang dilakukan pada saat membeli aset jangka panjang ini akan dicatat sebagai arus kas keluar dari aktivitas investasi. Demikian pula apabila perusahaan induk ini melakukan pelepasan terhadap perusahaan anak yang dimilikinya, maka akan menjadi arus kas investasi. Contohnya, perusahaan induk memiliki perusahaan anak dan memutuskan untuk menjual sebagian pemilikan perusahaan anak kepada pihak luar atau pihak non-afiliasi. Dengan adanya aktivitas ini, maka perusahaan induk akan menerima keuntungan atau kerugian dari penjualan saham perusahaan anak tersebut. Yang ketiga yaitu ada reklasifikasi dividen dan pembayaran antar entitas, di mana dividen yang diberikan kepada pemegang saham non-pengendali atau NCI atau non-controlling interest akan dicatat sebagai arus kas keluar dari aktivitas pendanaan, bukan arus kas dari aktivitas operasi. Yang keempat yaitu ada pengaruh kurs mata uang asing, yang dimana hal ini berkaitan dengan perubahan nilai kas yang disebabkan oleh fluktuasi kurs yang dilaporkan pada laporan arus kas sebagai penyesuaian kurs. Yang terakhir yaitu ada pelaporan dalam kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Arus kas ini ada 3 kegiatan, yaitu ada kegiatan investasi, ada kegiatan pembiayaan, dan ada kegiatan operasi. Di mana pada arus kas kegiatan investasi ini ada 2 hal, yaitu yang pertama terjadinya pembelian dan penjualan aset jangka panjang perusahaan, yang kedua masuk ke dalam kas keluar apabila perusahaan induk membeli saham perusahaan anak dan akan masuk ke dalam kas masuk apabila perusahaan induk ini menjual saham perusahaan anaknya. Yang kedua itu ada arus kas kegiatan pembiayaan, yang dimana ini merupakan transaksi yang mempengaruhi modal dan utang milik perusahaan. Yang ketiga yaitu ada arus kas kegiatan operasi,
di mana di sini menunjukkan jumlah uang yang dihasilkan dari perusahaan sama kegiatan bisnis utamanya berlangsung. Dan terdapat dua cara penyajiannya, yaitu yang pertama dengan menggunakan metode tidak langsung atau indirect method, dan yang kedua itu dengan menggunakan metode langsung atau direct method. Laporan arus kas konsolidasi metode tidak langsung. Metode tidak langsung yang dimulai dengan laba bersih konsolidasi yang disesuaikan dengan transaksi non-kas seperti penyusutan atau perubahan piutang. Selanjutnya ada pendapatan dan dividen dari investi berdasarkan metode tidak langsung dan metode langsung, di mana di sini pendapatan dari investi ekuitas meningkatkan pendapatan tanpa meningkatkan kas karena akun investasi mencerminkan peningkatan tersebut. Dividen yang diterima dari investi ekuitas ini akan meningkatkan kas, tetapi tidak akan mempengaruhi pendapatan karena akun investasi ini mencerminkan penurunan. Di sini di sebelah kiri ini terdapat contoh laporan work paper atas arus kas yang dibuat oleh Park Corporation dan anak perusahaannya untuk tahun yang berakhir di bulan 31 Desember tahun 2024. Dan selanjutnya ini adalah laporan arus kas konsolidasi metode langsung atau direct method, di mana metode langsung yang menyajikan penerimaan dan pembayaran kas secara langsung. Di sebelah kanan ini juga terdapat laporan arus kasnya dari Park Corporation and subsidiary work paper for statement of cash flow direct method for the year ended December 31, 2024 in thousands. Oke, selanjutnya yaitu adalah menyiapkan lembar kerja konsolidasi, di mana proses ini melibatkan penghapusan dan penyesuaian transaksi antar perusahaan atau intraafiliasi untuk memberikan gambaran keuangan yang lebih lengkap. Ada 3 bagian utama yang biasanya terdiri di dalam worksheet ini, yaitu seperti laporan laba rugi, laporan konsolidasi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca yang terorganisir. Selanjutnya merupakan contoh soal, yaitu pada tanggal 1 Januari 2024, Park Corporation membeli 70% saham Jisoo Company yang beredar dengan hak suara senilai $1.820.000. Sehingga total nilai wajar Jisoo Company adalah $2.600.000, yang dimana $2.600.000 ini dihasilkan dari perhitungan $1.820.000 dibagi 70%, sehingga akan menghasilkan $2.600. Dan semua aset serta kewajiban Jisoo Company dinyatakan pada nilai wajar. Di kanan kita ini ada neraca saldo terpisah milik Park Corporation dan Jisoo Company. Total aset dan ekuitas dihitung dengan penjumlahan yang sederhana, di mana pendapatan Park sebesar $420.000 dari Jisoo untuk tahun 2024 ini terdiri dari 70% dari pendapatan bersih Jisoo sebesar $600.000 untuk tahun 2024, di mana perhitungannya di sini adalah 70% dikalikan dengan $600.000. Saldo akun investasi di Park sebesar $1.960.000 pada tanggal 31 Desember 2024 ini terdiri dari biaya investasi sebesar $1.820.000 ditambah dengan pendapatan sebesar $420.000 dari Jisoo dikurangi dividen sebesar $280.000 yang diterima dari Jisoo selama tahun 2024, di mana di perhitungan singkatnya yaitu $1.820.000 ditambah dengan $420.000 dikurang $280.000. Di kanan kita ini ada worksheet dari Park and Subsidiary Consolidation Worksheet for the year ended December 31, 2024 in thousands. Oke, sebelum kita membuat laporan konsolidasi yang berisi akun-akun setelah dieliminasi dan dilakukan penyesuaian, kita membuat jurnal-jurnal untuk mengeliminasi dan melakukan penyesuaian. Seperti jurnal yang pertama ini, yaitu adalah jurnal untuk mengeliminasi pendapatan dan dividen dari Jisoo Company, serta mengembalikan akun investasi ke saldo awal periode. Di mana di sini di dalam jurnalnya ini terdapat akun income from Jisoo sebesar $420.000
pada dividends sebesar $280.000 dan investment in Jisoo sebesar $140.000. Di mana pada tanggal 1 Januari 2024, ekuitas pemegang saham Jisoo membentuk timbal balik atau resiprokal antara investasi di Jisoo dan ekuitas pemegang saham Jisoo. Hal ini dikarenakan kreditnya sebesar $140.000 yang diberikan kepada akun tersebut mengurangi saldo awal periode sebesar $1.820.000. Yang kedua ini yaitu adalah jurnal untuk mencatat bagian kepentingan dan pengendali dari pendapatan dan dividen perusahaan anak. Yang dimana di sini terdapat 3 akun, yaitu yang pertama non-controlling interest share sebesar $180.000 kepada dividen sebesar $120.000 dan non-controlling interest sebesar $60.000. Jurnal ini menggabungkan kepentingan non-pengendali dalam laba bersih Jisoo dan bagian kepentingan non-pengendali dari dividen Jisoo yang dideklarasikan secara langsung. Jurnal yang ketiga atau yang terakhir yaitu jurnal untuk mengeliminasi saldo ekuitas dan investasi timbal balik atau resiprokal serta menetapkan kepentingan non-pengendali awal. Di mana di sini ada 5 akun yaitu retained earnings Jisoo sebesar $440.000 dan capital stock Jisoo sebesar $2 juta dan other paid in capital Jisoo sebesar $160.000 kepada investment in Jisoo sebesar $1.820.000 dan non-controlling interest sebesar $780.000. Pencatatan ini menghilangkan investasi dan ekuitas timbal balik, memasukkan kelebihan nilai wajar investasi yang belum diamortisasi atas nilai buku yang diperoleh pada awal tahun dan menyusun bunga non-pengendali awal, yaitu $2.600.000 dikalikan dengan 30%. Laba ditahan milik perusahaan induk berdasarkan metode akuntansi ekuitas ini lengkap sama dengan laba ditahan konsolidasi. Hal ini dikarenakan Park Corporation menerapkan metode ekuitas dengan benar. Laba bersihnya sebesar $1.740.000 sama dengan bagian pengendali dari laba bersih konsolidasi. Saldo laba ditahan awal dan akhir sama dengan jumlah laba ditahan konsolidasi, yaitu sebesar $2.600.000 dan $3.140.000 pada masing-masing saldo. Di kanan ini terdapat Park and Subsidiary Consolidation Worksheet for year ended December 31, 2024 in thousands yang di sini tuh di dalamnya berisi akun-akun yang sudah dimasukkan dari jurnal yang tadi kita eliminasi dan juga jurnal penyesuaiannya. Kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu format kertas kerja trial balance. Nah, di sini itu ada kolom-kolom yang perlu ada dalam kertas kerja. Ada parent and subsidiary adjusted trial balance, ada penyesuaian debit dan kredit, ada kolom income statement, retained earnings statement, dan kolom balance sheet. Nah, ada prosedur untuk menyusun kertas kerja. Yang pertama itu memasukkan jurnal eliminasi ke kolom debit dan kredit. Lalu ada juga menambahkan akun-akun yang diperlukan seperti akun NCI, goodwill, atau NCI share. Yang ketiga itu memindahkan saldo konsolidasian ke kolom income statement, retained earnings, atau balance sheet. Yang keempat itu memindahkan controlling share of income itu ke kolom retained earnings. Dan yang terakhir itu memindahkan saldo akhir retained earnings ke kolom balance sheet. Nah, di sini ada prosedur konsolidasi dengan metode ekuitas atau equity ya. Yang pertama itu ada penyesuaian saldo awal investasi. Jadi saldo investasi anak perusahaan di neraca induk itu harus dinolkan dalam kertas kerja konsolidasi. Itu untuk pada awal periode. Hal ini dilakukan dengan cara mengeliminasi akun investasi dan ekuitas anak perusahaan yang terkait. Contohnya, PT Induk memiliki saham 80% di PT Anak dengan nilai investasi sebesar 800 juta. Ekuitas PT Anak pada awal tahun terdiri dari modal saham 500 juta dan laba ditahan 500 juta. Berarti jurnal eliminasinya itu kita eliminasi ekuitas dan laba ditahannya
di debit, common share dan retained earnings 500 juta masing-masing pada investment in subsidiary di PT anaknya sebesar 800 juta tadi ya. Nah, ini itu ada non-controlling interest 200 juta karena di sini total sahamnya PT anak itu sebesar 1 miliar. Nah, sedangkan PT induk itu memiliki 80%, berarti investment in subsidiary-nya itu sebesar 800 juta dan non-controlling interest-nya itu 200 juta. Next ada pengakuan laba atau rugi anak perusahaan. Jadi, pengakuan ini di perusahaan induk mengakui bagian laba anak perusahaan dalam akun investment in subsidiary dan equity in earnings of subsidiary atau income from subsidiary-nya. Lalu akan dieliminasi oleh induk dalam kertas kerja konsolidasi agar tidak terjadi penggandaan atau double masuknya. Jadi contohnya misalnya ada PT anak memperoleh laba bersih 200 juta di tahun ini dan PT induk yang memiliki saham 80% ini mengakui laba sebesar 160 juta. Berarti jurnal PT induknya ialah waktu menerima mengakui labanya itu investment in subsidiary pada income from subsidiary atau equity in earnings of subsidiary-nya itu sebesar 160 juta. Nah, jurnal eliminasinya itu tinggal dibalik sebesar 160 juta juga. Next ada penyesuaian atas dividen. Dividen yang diterima perusahaan induk dari perusahaan anak itu harus dieliminasi karena dalam laporan konsolidasi dividen tersebut itu termasuk transaksi internal. Contohnya PT anak ngebagiin 100 juta dividen dan PT induk menerima 80% kan, berarti 80 juta. Berarti jurnal di PT induknya cash pada investment in subsidiary-nya pada PT anak itu 80 juta. Nah, jurnal eliminasinya itu dividennya tadi kan dibagiin 100 juta. Cash yang didapat PT anaknya 80 juta dan non-controlling interest-nya itu bagiannya 20 juta. Yang selanjutnya itu prosedur keempat, itu eliminasi saldo ekuitas anak perusahaan. Seluruh saldo ekuitas anak perusahaan seperti modal saham, laba ditahan, dan akun ekuitas lainnya itu harus dieliminasi terhadap akun investment in subsidiary-nya yang dimiliki oleh perusahaan induk. Contohnya, ekuitas PT anak pada akhir tahun itu ada modal saham 500 juta dan laba ditahan 700 juta. Berarti jurnal eliminasinya itu kan di debitnya ada common share dan retained earnings. Common share 500 juta, retained earnings 700 juta. Berarti totalnya kan 1 miliar 200 juta. Nah, si induknya ini kan memiliki 80% ya, berarti investment in subsidiary-nya di PT anaknya itu 960 juta, NCI-nya itu 240 juta. Nah, yang kelima, prosedurnya itu adalah penyesuaian atas selisih nilai buku dan nilai wajar. Jika terdapat selisih antara harga perolehan investasi dan nilai buku aset neto anak perusahaan, selisih tersebut itu harus dialokasikan ke aset dan diamortisasi sesuai umur manfaatnya. Contohnya di sini ada PT induk membeli PT anak dengan harga 1 miliar, padahal nilai buku netonya hanya 900 juta. Selisih 100 jutanya itu dianggap sebagai kelebihan nilai tanah. Oke, berarti di sini jurnalnya land pada investment in subsidiary sebesar 100 juta. Nah, kalau misalnya dia bukan tanah yang dia harus disusutkan, yang umur manfaatnya itu tidak terbatas, itu harus diamortisasi tiap tahun dan disesuaikan dalam kertas kerja. Di sini ada contoh soal lagi untuk format kertas kerjanya. Pada tanggal 1 Januari 2016, PT Kirana membeli 100% saham PT Valerie senilai 200 juta. Dan pada saat itu shareholders equity PT Valerie itu terdiri dari share capital 30 juta, share premium 90 juta,
dan retained earnings 80 juta. Untuk tahun 2016, PT Valerie melaporkan net income 60 juta dan tidak membayar dividen. Atas transaksi tersebut, nah kertas kerjanya itu sebagai berikut. Seperti ini ya. Lalu, dari transaksi yang akuisisi tadi, iuran eliminasi yang dibuat itu ada share capital PT Valerie sebesar 30 juta yang tadi di sini 30 juta, lalu share premium PT Valerie itu 90 juta, 60 juta dan retain earnings-nya 80 juta. Pada investment in PT Valerie 200 juta. Ini untuk mengeliminasi akun investment in PT Valerie dan shareholders equity PT Valerie. Next, kita masuk ke pembahasan menyusun kertas kerja konsolidasi dengan incomplete equity method atau cost method. Jadi dua metode pencatatan ini, incomplete equity method itu induk mengakui bagian laba atau rugi anak perusahaan namun tidak melakukan penyesuaian untuk perubahan lain pada ekuitas anak seperti dividen atau perubahan modal lainnya. Metode incomplete equity tidak sepenuhnya mencerminkan perubahan nilai investasi yang terjadi di anak perusahaan. Kalau cost method, itu investasi pada anak perusahaan dicatat sebesar harga perolehan dan bagian laba atau rugi tidak diakui induk perusahaan kecuali jika dividen diterima. Dividen yang diterima itu diakui sebagai pendapatan dividen, bukan sebagai pengurang nilai investasi. Di sini ada prosedur penyusunan konsolidasi. Prosedur yang pertama itu ada menyusun worksheet konsolidasi. Jadi membuat worksheet yang menunjukkan saldo awal, penyesuaian yang diperlukan, seperti laba rugi anak perusahaan, dividen, dan perubahan ekuitas, serta eliminasi saldo investasi dan ekuitas anak perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada yang tadi eliminasi saldo investasi, itu dieliminasi terhadap bagian ekuitas anak perusahaan yang dimiliki induk, dan juga mengeliminasi transaksi internal. Jadi semua transaksi antar perusahaan dalam grup, antar anak dan induk, termasuk pendapatan dividen dan laba rugi belum direalisasi dari transaksi antar perusahaan itu harus dieliminasi. Pada pilihan ganda pada soal nomor 1, pada saat menyusun Consolidated Statement of Cash Flows atau SCF untuk grup perusahaan, transaksi mana dari berikut ini yang harus dieliminasi agar tidak terjadi penggandaan arus kas dalam laporan konsolidasi? Jawabannya adalah yang C, yaitu pembayaran dividen dari anak perusahaan kepada perusahaan induk. Alasannya, karena dividen dari anak kepada induk perusahaan merupakan transfer internal yang harus dieliminasi dalam laporan arus kas konsolidasi agar tidak terjadi adanya double pencatatan di dalam arus kas di dalam grupnya. Yang kedua yaitu dalam pembuatan consolidated work paper untuk memastikan akurasi dalam proses eliminasi dan penyesuaian saldo antar perusahaan, itu harus menggunakan fitur yang A, fitur penguraian data atau sorting, B, fitur pencarian dan penggantian atau find and replace, yang C, fitur formula dan referensi sel otomatis, yang D, fitur pengaturan warna atau color coding. Jawabannya adalah yang C, yaitu fitur formula dan juga referensi sel otomatis. Penjelasannya adalah karena dengan penggunaan formula dan referensi sel otomatis ini merupakan penggunaan yang sangat penting agar setiap perubahan yang dilakukan pada data di dalam spreadsheet atau di dalam Excel ini bisa langsung terupdate di seluruh work paper-nya. Dan hal ini akan menjadi meminimalisir resiko kesalahan manusia atau human error dalam proses eliminasi dan juga penyesuaian laporan kas konsolidasi. Yang ketiga yaitu manakah dari berikut ini yang merupakan langkah awal dalam urutan penyusunan work paper konsolidasi menurut prosedur yang sudah direkomendasikan.
A. Mengeliminasi saldo investasi dan ekuitas anak perusahaan. B. Menyesuaikan untuk kesalahan dan kelalaian dalam laporan keuangan induk dan anak. C. Mengeliminasi laba atau rugi antar perusahaan. Yang D. Mengamortisasi selisih nilai wajar aset bersih anak perusahaan. Jawabannya adalah yang B. Menyesuaikan untuk kesalahan dan kelalaian dalam laporan keuangan induk dan anak. Di mana hal ini merupakan langkah pertama dalam urutan penyusunan work paper konsolidasi yang merupakan proses dalam melakukan penyesuaian atas kesalahan dan kelalaian yang ada pada laporan keuangan induk maupun laporan keuangan anak sebelum langkah eliminasi lainnya itu dilakukan. Nah, sekarang kita bakal lanjut ngebahas tentang soal di sini di bagian pilihan ganda. Untuk soal nomor 4, itu salah satu tujuan utama dari pelaporan keuangan konsolidasi adalah untuk, nah di sini ada 4 option, yaitu A, B, C, dan D. Untuk option A itu adalah menyajikan laporan keuangan terpisah induk dan anak perusahaan. Yang B adalah memberikan gambaran yang lebih bermakna dan komprehensif kepada para pemangku kepentingan seolah-olah mereka adalah satu entitas ekonomi. Yang C adalah mengeliminasi semua transaksi antar perusahaan tanpa pengecualian. Dan yang terakhir yang D adalah mencatat investasi induk pada anak perusahaan pada biaya perolehan awal. Untuk soal 4 ini jawaban yang benar adalah yang B. Anjay. Oke, untuk soal selanjutnya ataupun soal kelima, itu ketika perusahaan induk menggunakan metode ekuitas lengkap, hubungan antara laba bersih yang dilaporkan oleh perusahaan induk dalam laporan laba rugi terpisahnya dengan laba bersih konsolidasi adalah, mungkin nggak perlu kita sebutin lagi satu-satu ya, langsung jawabannya aja kali ya. Nah, untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah yang C, yaitu laba bersih induk akan secara langsung sama dengan bagian pengendalian dari laba bersih konsolidasi. Oke, untuk soal yang selanjutnya ataupun soal yang keenam, itu berikut ini adalah salah satu indikator umum kesalahan dalam kertas kerja konsolidasi. Nah, jawabannya ini adalah D, yaitu ketidakseimbangan neraca konsolidasi. Untuk contoh soal nomor 7, tujuan utama menyiapkan kertas kerja konsolidasi untuk tahun setelah akuisisi adalah ada A. Mencatat investasi awal pada anak perusahaan menggunakan metode biaya atau cost. Mengeliminasi transaksi antar perusahaan dan menyesuaikan perbedaan nilai wajar setelah akuisisi. Menghitung laba bersih anak perusahaan sebelum akuisisi atau menghitung laba. Seperti ini sama. Kita lihat. Jadi di jawabannya itu yang B. Mengeliminasi transaksi antar perusahaan dan menyesuaikan perbedaan nilai wajar setelah akuisisi. Untuk nomor 8, yang tidak dieliminasi dalam proses konsolidasi dengan metode ekuitas adalah A ada akun investasi pada anak perusahaan, ada penjualan dan laba antar perusahaan, ada akun ekuitas antar perusahaan pada tanggal akuisisi, dan dividen yang dibagikan anak perusahaan. Dan jawabannya itu C, akun ekuitas anak perusahaan pada tanggal akuisisi. Soal yang ke-9, ketika mengalokasikan kelebihan nilai wajar atas nilai buku pada saat akuisisi, yang benar ialah semua kelebihan nilai wajar langsung dicatat sebagai goodwill, atau B, kelebihan nilai wajar dialokasikan terlebih dahulu ke aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasikan sebelum goodwill, kelebihan nilai wajar diabaikan, atau kelebihan nilai wajar hanya dialokasikan ke persediaan. Jawabannya itu B. Selanjutnya untuk pilihan ganda nomor 10, ini ada apakah tujuan utama dari eliminasi transaksi antar perusahaan, misalnya penjualan persediaan atau pinjaman dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Jadi jawabannya itu adalah yang B, untuk menyajikan grup sebagai satu entitas ekonomi tunggal dan menghindari pencatatan ganda atas aset dan pendapatan.
Dan yang ke nomor 11, sesuai standar akuntansi ASC 350, bagaimana perlakuan akuntansi lanjutan yang benar untuk goodwill yang diakui dalam suatu kombinasi bisnis. Jadi jawabannya ini adalah yang B juga, tidak diamortisasi, tetapi diuji penurunan nilainya, impairment test setiap tahun, atau jika ada indikator pemicu. Selanjutnya, pilihan ganda nomor 11 ini, apa dampak utama pada laporan laba rugi konsolidasian di periode setelah akuisisi? Jika bangunan milik anak perusahaan yang diakuisisi dicatat pada nilai wajar yang lebih tinggi dari nilai bukunya. Dan jawabannya adalah yang B, operating expense konsolidasian akan lebih tinggi karena peningkatan beban depresiasi. Yang esai yang soal pertama yaitu sebutkan dan jelaskan urutan penyesuaian dan eliminasi yang harus dilakukan dalam work paper konsolidasi dan mengapa urutan ini penting untuk diikuti. Jawabannya yaitu urutan penyesuaian dan eliminasi dalam work paper konsolidasi antara lain penyesuaian atas kesalahan kelalaian pada laporan keuangan induk dan anak. Kedua, penyesuaian untuk mengeliminasi laba atau rugi antar perusahaan. Yang ketiga, eliminasi pendapatan dan dividen dari anak perusahaan serta penyesuaian saldo investasi di anak ke saldo awal periode. Yang keempat, pencatatan bagian laba dan dividen untuk non-controlling interest atau NCI. Yang kelima, eliminasi saldo investasi di anak perusahaan dan ekuitas anak perusahaan. Yang keenam, pencatatan dan amortisasi selisih nilai wajar aset bersih anak perusahaan. Yang ketujuh, eliminasi saldo timbal balik lain seperti piutang dan utang antar perusahaan, pendapatan dan beban antar perusahaan, dan sebagainya. Hal ini kenapa penting untuk diikuti? Karena dapat menjamin proses konsolidasi keuangan ini berjalan dengan benar. Hal ini juga untuk menghindari adanya double atau penggandaan atau penghilangan nilai tertentu di dalam laporannya. Dan untuk memastikan setiap penyesuaian serta eliminasi dilakukan pada waktu yang tepat, sehingga laporan keuangan konsolidasi yang dihasilkan ini dapat menjadi laporan yang benar dan dapat diandalkan. Nah, kalau tadi kan kita udah ngebahas tentang soal pilihan ganda. Sekarang kita lanjut ngebahas tentang soal esai. Dan untuk soal nomor 2, soalnya itu jelaskan secara rinci mengapa kelalaian terkait kepentingan non-pengendali ataupun non-controlling interest itu merupakan kesalahan yang umum dan seringkali tersembunyi dalam proses konsolidasi. Kemudian jelaskan juga mengapa penting untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep kepentingan non-pengendali dan perannya dalam konsolidasi untuk menghindari kesalahan tersebut. Oke, untuk jawabannya sendiri yaitu adalah kesalahan terkait kepentingan non-pengendali ataupun non-controlling interest seringkali terjadi dan juga menjadi kesalahan tersembunyi. Ya, hal itu karena beberapa alasan. Yang pertama seperti item-item seperti bagian non-pengendali ataupun non-controlling interest share dalam laporan laba rugi konsolidasi dan juga ekuitas non-pengendali ataupun non-controlling interest equity dalam neraca konsolidasi itu seringkali tidak muncul pada laporan terpisah perusahaan induk ataupun anak perusahaan. Oleh karena itu, kelalaian ini itu nggak akan terlihat pada laporan keuangan terpisah dari entitas anak dan induk atau induk. Nah, kesalahan ini itu hanya akan menjadi nyata ketika akuntan ini mencoba untuk menyusun laporan konsolidasi yang lengkap dan juga seimbang. Lalu, laporan keuangan terpisah ini hanya mencerminkan kepentingan induk. Namun, laporan konsolidasi ini tetap harus mencerminkan 100% aset dan juga liabilitas anak perusahaan, termasuk bagian yang tidak dikendalikan oleh induk itu sendiri ataupun kepentingan non-pengendali. Karena kepentingan non-pengendali ini nggak ada di pembukuan induk ataupun anak perusahaan sebagai akun eliminasi, mereka sering terlupakan
atau salah dihitung selama proses konsolidasi. Hal ini menjadikannya sumber kesalahan yang umum dan sulit ditemukan jika tidak ada pemahaman yang kuat terhadap konsep kepentingan non pengendali dan perannya dalam konsolidasi yang memerlukan perhatian khusus di luar sekedar menggabungkan akun saja ya guys. Oke, lalu tujuan dari pencatatan bagian non-pengendali ini dalam kertas kerja konsolidasi itu adalah untuk mengintegrasikan bagian non-pengendali dalam laba bersih anak perusahaan dan bagian non-pengendali dari dividen yang diumumkan oleh anak perusahaan langsung ke dalam kertas kerja konsolidasi, di mana pendekatan ini itu menjelaskan semua komponen kepentingan non-pengendali melalui entry kertas kerja konsolidasi, serta memastikan bahwa laba bersih konsolidasi hanya mencerminkan bagian pengendalian ataupun controlling share. Seperti itu untuk jawaban nomor 2. Untuk soal esai nomor 3, ini uraikan langkah-langkah fundamental dan rasional di balik penyusunan jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi untuk periode setelah akuisisi, dan jelaskan bagaimana setiap langkah berkontribusi pada penyajian grup sebagai entitas ekonomi tunggal, dengan memberikan perhatian khusus pada perlakuan NCI dan realisasi dampak dari purchase price allocation PPA melalui amortisasi atau depresiasi. Jadi jawabannya ini penyusunan kertas kerja konsolidasi pada periode setelah akuisisi melibatkan serangkaian langkah fundamental yang bertujuan untuk menyajikan grup perusahaan sebagai satu entitas ekonomi tunggal. Proses ini dimulai dengan mengeliminasi akun income from subsidiary dan dividen yang diterima induk dari anak. Rasionalnya adalah untuk mencegah perhitungan ganda atas laba anak perusahaan dan untuk mengembalikan saldo akun investment ke nilai awal periode sebagai dasar eliminasi berikutnya. Langkah keduanya mengalokasikan bagian laba bersih dan dividen anak perusahaan kepada NCI yang memastikan bahwa klaim pemegang saham minoritas diakui secara terpisah dalam laporan keuangan konsolidasi. Dan langkah yang ketiga yang krusial adalah mengeliminasi saldo awal investment terhadap ekuitas awal anak perusahaan, yaitu capital stock dan retained earning. Entry ini tidak hanya menghapus kepemilikan internal, tapi juga memunculkan selisih dari PPA yang belum diamortisasi. Selisih ini kemudian dialokasikan ke aset dan liabilitas spesifik, dan dampak berkelanjutannya diakui melalui jurnal amortisasi atau depresiasi tambahan yang mencerminkan konsumsi nilai wajar aset tersebut. Dan terakhir, semua saldo antar perusahaan yang tersisa seperti utang piutang dieliminasi sepenuhnya untuk memastikan bahwa laporan keuangan hanya merefleksikan transaksi dengan pihak eksternal sesuai dengan konsep entitas tunggal. Baik, kita akan masuk ke soal studi kasus. Itu soalnya PT Kristal membeli 80% saham PT Candle pada tanggal 1 Januari 2025 dengan harga 800 juta. Pada saat akuisisi, ekuitas PT Candle terdiri dari modal saham 500 juta, laba ditahan 300 juta. Seluruh aset dan liabilitas PT Candle tercatat sebesar nilai wajarnya, kecuali peralatan yang nilai wajarnya 50 juta lebih tinggi dari nilai bukunya dan memiliki sisa umur manfaat 5 tahun dengan metode garis lurus tanpa nilai residu. Pada tanggal 31 Desember, laba bersih PT Candle itu sebesar 100 juta dan dividen dibagikan itu 40 juta. PT Kristal menggunakan metode ekuitas dalam pencatatan investasinya. Di sini ada jurnal eliminasi konsolidasinya itu dia mengeliminasi investasi dan ekuitas anak. Ada common share-nya, ada retain earning awal dan tahun berjalannya, lalu yang dikredit itu investment in candle-nya dan non-controlling interest-nya. Dan juga ada eliminasi amortisasi nilai wajar peralatan, yaitu retain earning pada equipment,
sebesar 10 juta. Nah, 10 juta itu dari 50 juta dibagi 5 tahun. Jadi 10 juta per tahun. Nah, selanjutnya itu untuk perhitungan goodwill-nya, tadi kan harga akuisisinya itu sebesar 80% itu menjadi 800 juta dan NCI-nya 20%, berarti 20 per 80 dikali 800 juta, yaitu 200 juta. Ditambah jadi 1 miliar. Book value ekuitas candle itu 500 juta ditambah 300 juta sama dengan 800 juta, lalu ditambah selisih fair value peralatan 50 juta, dan total fair value aset bersihnya itu 850 juta. Goodwill-nya itu menjadi 1 miliar dikurang 850 juta, jadinya sebesar 150 juta. Untuk perhitungan NCI 31 Desember 2025 itu dari common share sebesar 500 juta, retain earning 300 juta, net income 100 juta, dan dikurangi oleh dividen 40 juta. Totalnya 860 juta. 860 juta dikali 20%, itu persen NCI-nya, jadinya 172 juta. Selisih fair value yang belum diamortisasi itu 50 juta dikurang 10 juta dikali 20%, sebesar 8 juta. Dan bagian goodwill NCI-nya itu 150 juta dikali 20%, 30 juta, berarti total buat NCI-nya itu 210 juta. Baik, sekian yang kami bisa paparkan dari kelompok kami. Semoga apa yang sudah dijelaskan, semua materinya boleh dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkan. Sekian dan terima kasih.